Saya adalah putra mahkota lingkaran emas. Di kehidupan sebelumnya, Bai Ningbing salah mencintai pria brengsek. Dibuat bisuk dan kakinya patah oleh pria brengsek yang bersekongkol dengan selingkuhannya. Berakhir dengan kematian tragis. Namun suatu hal, dia menyesal. Berpura-pura, tampil penuh cinta. Dengan manja memanggil suami dan berlari ke pelukan saya. Tapi sedetik kemudian, saya menghindar. Melihatnya terjatuh seperti anjing menjilatan. Saya tertawa dingin. Siapa yang mau jadi suami murahanmu? Kakak Guyan ada, saya cari Kak Guyan untuk memperkirakan pagi. Bai Ningbing sudah muncul di villa keluarga Gu dengan gaun putri putih yang manis. Angin apa yang bertiup hari ini? Membawa nona besar Bai ke sini. Adik saya Gusian berbicara dengan nada sinis. Waktu sebelumnya kau minta kakakku untuk demi teman masa kecilmu. Lin Hao secara sukarela mengundurkan diri dari persaingan pasar perusahaan di Amerika Utara. Terakhir kali minta kakakku memberimu ratusan juta. Lalu kau berikan kepada Lin Hao untuk melawan keluarga kami. Kali ini mau minta apa lagi? Kakakku selalu menyukaimu, ingin menikahimu, tapi di mana-mana bersekongkol dengan orang luar menjebak kakakku. Gusian semakin bicara, semakin marah, dengan kesal memutar mata. Orang tua saya bahkan duduk di sofa tanpa mengangkat kelopak mata. Wajah penuh jijik, bunga putih yang hanya bisa pura-pura tak bersalah seperti ini. Keluarga dengan sedikit kekuatan pun tidak akan melirik. Kalau bukan karena pertimbangan perasaan saya, mungkin orang tua saya sudah langsung mengusirnya. Adik, kau salah paham padaku. Aku sungguh menyukai Ayan. Aku datang ingin memberitahu Guyan, memohon padanya. Jangan mundur dari persaingan di Amerika Utara. Jangan berikan proyek kepada Ling Hao. Bai Ningbing menarik tangan Gusian. Wajah cemas, berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh. Tidak seperti berpura-pura. Apa muslihatmu kali ini? Gusian terkejut. Bahkan orang tua saya agak heran meletakkan cangkir teh. Aku ingin bilang adik, dia bukan main muslihat. Dia hanya terlahir kembali. Aku memiliki kekayaan puluhan miliar. Wajah tampan, tubuh tinggi dan tegap. Semua orang bilang aku adalah pangeran terkaya dan paling berkuasa di lingkaran emas. Yang hatinya direbut oleh Bai Ningbing. Meski latar belakang keluarganya tak seberuntung aku. Seluruh keluarganya bergantung padaku untuk mendekat. Tapi dia tetap tak pernah bersikap baik padaku. Berkata bahwa bersamaku hanya karena kasihan atas kepentingan keluarga. Aku memberinya perhiasan emas dan giok senilai ratusan juta, memberinya uang yang tak habis-habis, pakaian mewah yang tak ada habisnya, membuatnya masuk kalangan elit, menggelar pernikahan abad yang mewah untuk memberinya nama, membuatnya menjadi nyonya kaya yang disegani semua orang. Tapi dia bilang, aku tak mengerti. Dia bilang, aku hanya bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Setelah menikah, dia berselingkuh dengan rivalku Lin Hao, menipu hartaku dan menjebakku hingga masuk penjara, membuatku kehilangan segalanya. Setelah kehilangan perlindunganku, Lin Hao menganggap dia tak lagi punya nilai. Si brengsek bermain dengannya. Kekasih yang menghilang akhirnya membunuhnya juga. Sebelum mati dia akhirnya sadar. Akulah yang benar-benar tulus padanya. Hidup kembali, dia mencariku lagi. Apakah benar-benar menyesal? Atau hanya untuk mempermalukan si brengsek? Tak ada yang tahu. Tapi tak penting, aku tak akan lagi menjadi batu loncatan hidupnya. Mendengar suara di ruang tamu, aku perlahan turun dari lantai 2 villa. Mata Bai Ningbing berbinar. Kakak Guyan, dengan malu-malu dia mendekat. Mata berkaca-kaca, dengan penuh perasaan memanggil, sayang. Perlu diketahui, seumur hidup setelah menikah, dia hanya mau memanggilku Guyan. Aku cukup tersentuh, jadi aku menyamping menghindar. Dia tak bisa menahan tenaga. Tanpa persiapan, jatuh terjungkel dan bersentuhan intim dengan lantai marmer. Mengeluarkan suara, plok. Gaun putih yang mengembang berantakan di lantai. Persis seperti kepura-puraan polos dan bodohnya sendiri. Ibu saya melihat penampilannya yang compang-camping. Tidak tahan menahan kejadian. Tertawa keluar. Adik saya bahkan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, belum tahun baru tidak perlu bersujud. Salam sebesar ini, saya tidak akan memberi Anda angpau. Ayah saya menyesap tehnya dengan malas berkata, dan saya hanya menyilangkan lengan dengan dingin menyaksikan kejadian itu. Dia terlihat sedih, tidak percaya melihat saya. Tidak berani percaya ini adalah Huyan yang dulu selalu menuruti segala keinginannya. Ayan, saya jatuh sakit. Dia merengek sambil menarik ujung celana saya. Kalau begitu kamu benar-benar bodoh. Saya menutup mulut seperti biasa. Selama ada sedikit kesedihan dalam suaranya, saya langsung panik dan tidak karuan. Tapi kali ini bahkan dengan nada tangis yang samar, saya hanya diam-diam menggeser kaki. Guyan, dia jelas terhenti, tapi cepat-cepat menyembunyikan keluhan dan kelemahannya. Dengan goyah dia berdiri, matanya penuh dengan ketidakbersalahan. Ayan, dulu saya yang tidak baik, saya yang tidak mengerti. Nantinya saya akan baik padamu kan? Kamu percaya saya ya? Dia menarik kedua tangan saya dan mengayunkannya. Nada suaranya penuh dengan garis gelombang yang manja. Adik saya jijik sampai tidak sadar merinding. Saya diam membisu, sambil memikirkan apa yang saya cintai di kehidupan sebelumnya. Melihat saya tidak bicara, Bai Ningbing langsung merangkul pinggang saya dengan kedua lengan, menyembunyikan wajahnya di dada saya. Berdengung, suami sama sekali tidak peduli. Dua orang tua masih duduk di sini, lepaskan. Saya dengan wajah dingin tidak melepaskan. Dia dengan keras mengencangkan tangannya, keras kepala dan lemah. Saya katakan terakhir kali, lepaskan. Suara saya. Udara semakin dingin, dengan sedikit niat membunuh. Bai Ningbing tahu betapa aku menyukainya. Jadi meski minumanku hampir tumpah, dia masih ragu sebentar, tidak melepaskan genggamannya. Malah tangannya gemetar tak karuan, merogoh pinggangku dan menyelipkan cubitan diam-diam. Lalu menatapku dengan ekspresi malu-malu. Ini benar-benar tak bisa kutahan. Dengan gerakan bantingan punggung yang mudah, kulemparkan Bai Ningbing. Dentuman keras bergema. Bai Ningbing menjerit kesakitan. Lama tak bisa bangun. Orang tuaku dan adik perempuanku terkejut. Ketiganya serentak membuka mulut memperingatkanmu. Kalau ada urusan ngapain main fisik?
Tidak punya rasa malu, Bai Ningbing terpana oleh bantingan mendadak ini. Menatapku dengan panik, suaranya gemetar ketakutan. Ayan, apa kau tidak ingat aku? Aku hanya dengan jijik membersihkan tangan dengan tisu basah antiseptik. Bukankah kau hanya gadis penghibur yang dikirim keluarga Bai untuk mendekatiku? Seperti keluarga Bai yang tidak bisa diandalkan ini. Masih ingin berjualan, memohon belas kasihan, menakut-nakuti dengan racun. Tenang saja, aku bukan orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Aku tidak akan mempengaruhi perjodohan. Aku takkan memisahkanmu dan teman masa kecil sampahmu. Takkan memberimu masalah. Seiring mulutku berbicara, wajah Ningbing semakin pucat. Benar, kakak Guyan tidak seperti ini. Kali ini aku benar-benar menyukaimu. Dia buru-buru membela diri, khawatir aku tidak mempercayainya. Lalu untuk apa kau datang ke sini hari ini? Bukankah ingin memintaku menginvestasikan 80 juta lagi untuk keluarga Bai? Si pecundang pemborosmu sudah menghabiskan uang yang diinvestasikan beberapa hari lalu. Aku berkata sambil tertawa, suaraku penuh ejekan. Benar saja? Baru saja selesai bicara, wajah Bai Ningbing langsung muram. Benar, si wanita yang mengaku tidak mencintaiku ini mengambil uangku, translate_text, tapi sama sekali tidak lemah. Tidak hanya menipu uangku untuk digunakan oleh teman masa kecilnya. Aku juga terus-menerus memohon padaku untuk mengeluarkan uang membantu menutupi kerugian. Jangan-jangan tidak. Aku berbicara terus terang tentang pernikahan bisnis. Intinya adalah Qiu Feng membuatku membantu keluarga Bai secara sepihak. Menurut alur cerita kehidupan sebelumnya, dia mencariku. Memang memohon padaku untuk memberikan uang kepada keluarga Bai. Katanya memohon tapi sikapnya sombong dan dingin. Seolah aku menghabiskan 80 juta untuk mempermalukan martabatnya. Jangan-jangan tambahkan uang untukku. Jangan beri 1 sen pun kepada adikku Bai Yu. Apa yang dia pikirkan? Dia berseru dengan cemas. Apa katamu jangan? Aku terkejut berulang kali. Orang tuaku juga terkejut memandangnya dengan mata penuh arti. Aku bilang jangan lagi memberikan uang kepada adikku. Adikku kecanduan judi. Orang tuaku juga tinggi hati tapi rendah kemampuan. Uang keluarga Bai tidak bisa kuhasilkan. Lagi pula uangmu adalah uangku. Menghasilkan uang untuk keluarga kita tidak mudah. Tidak bisa juga dibuang percuma begitu saja. Bukan begitu? Bai Bingbing matanya bersemangat. Memandangku seolah menunjukkan solidaritas melawan keluarga Bai yang mata duitan. Apa sebenarnya penyakitku? Adikku tidak tahan berteriak. Tidak mengerti. Bagaimana bisa ada kata-kata bodoh tak tahu malu seperti Bai Ningbing? Dia hanya memandang penuh perasaan, mengharapkanku tersentuh sampai menangis. Apa yang kau katakan tulus? Membuatku sejak sekarang tidak lagi mengurus keluarga Bai. Aku dengan sedikit keheranan. Karena sebelumnya dia adalah versi high class dari pemujaan sangat tulus. Ayan, kau lebih penting bagiku daripada keluarga itu, daripada adik vampir, daripada orang tua yang disebut-sebut itu. 100 Bai Ningbing matanya berkaca-kaca alis berkerut memandangku, seolah benar-benar telah sadar. Aku mendengarmu. Aku tersenyum tipis, mengangkat telepon dan berkata, Paman, Bibi, translate_text, bukan aku tidak mau mengeluarkan uang, tapi putrimu sendiri yang bilang, suruh aku berhenti kasih uang ke keluarga Bai. Baru saja aku selesai bicara, suasana di sekitarku langsung hening mencekam. Kau malah telepon orang tuaku. Sudut bibir Bai Ningbing gemetar sampai bergetar halus. Bai Ningbing, dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Duri dalam daging yang durhaka. Berani-beraninya kau suruh CEO Gu tidak bantu adikmu. Dasar pengkhianat licik. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Bai, Ibu Bai. Aku membuka pengeras suara telepon. Dari sana langsung terdengar suara Bai Ningbing. Teriakan kemarahan orang tua yang memekakan telinga. Karena khawatir padaku tidak berani memaki terlalu kasar. Tapi nada suara yang bergemeretak memang seperti ingin membunuh. Mendengar makian. Akhirnya aku tidak tahan tertawa. Dalam hati memuji. Memang karma itu ada. Perubahan besar Bai Ningbing ini. Pasti karena teringat kejadian di kehidupan sebelumnya. Adiknya berjudi. Hingga merugi seluruh perusahaan keluarga Bai. Debt collector mengancam akan memotong tangannya. Kurang lebih hutang 1 miliar. Bukankah cuma 1 miliar? Apakah kau tega tidak menolong adik iparmu? Aku sudah tahu kau egois dan dingin. Sama sekali tidak mencintaiku. Uangmu lebih penting bagimu daripada apapun. Apa arti cinta di matamu? Dalam suara pertanyaan dan hardikannya. Aku transfer uangnya. Bukan 1 juta. Bukan 10 juta. Tapi 1 miliar. Calon adik ipar itu terima uang. Langsung kembali taruhan. Kakak iparku adalah penerus grup Gu. Pangeran Lingkaran Emas. Guyan berapapun uang yang kuminta, dia pasti berikan padaku. Taruhannya semakin besar. Dia dan orang tuanya terus memanjakan keluarga Gu. Meski kekayaan keluarga tebal, neraca keuangan sangat sulit untuk dicurangi. Masalah pun datang menyusul. Kapanpun, Ningbing hanya bisa menangis atau merengek. Kamu hanya ingin menghabiskan hidupmu dengan uangmu. Orang tuaku telah membesarkanku hingga sebesar ini. Aku sudah berjanji akan menikahimu. Apa salahnya kamu mengeluarkan sedikit uang? Itu adalah adik kandungku, yang juga adalah adikmu. Apakah kamu tega tidak menolongnya? Kenapa kamu begitu dingin? Dia bersamaku demi kekayaan yang melimpah. Tapi di mana-mana dia bilang aku memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mengatakan dirinya terpaksa berkompromi. Tebak apa yang terjadi? Meskipun dia memberikan harta yang tak terhitung jumlahnya kepada keluarga, tetap tidak bisa mendapatkannya. Senyum sekalipun dari orang tuanya, keluarnya malah menipunya. Menggunakan semua uangnya untuk membantu adiknya. Selalu menganggapnya sebagai orang luar. Keluarnya kemudian menjebakku. Dia merebut kekayaan miliaran keluarga
keluarga Gu. Keluarnya ternyata memalsukan surat wasiat, berencana menyetir mobil untuk menabraknya sampai mati. Lagi pula dia belum menikah dengan Lin Hao. Setelah kematiannya, orang tua dan adiknya akan mewarisi. Mengakui bagaimana para parasit itu bisa mengalahkan Lin Hao yang kejam. Lin Hao memanfaatkan situasi. Kecelakaan ini membuat Bai Ningbing patah satu kakinya. Dengan ini membuat Bai Ningbing melihat wajah asli keluarganya dan sepenuhnya masuk ke pelukannya. Sejak saat itu, Lin Hao mengendalikan erat Bai Ningbing dan kekayaan yang direbutnya dariku. Aku sangat mempercayaimu. Bagaimana bisa kamu menelepon orang tuaku? Bai Ningbing memandangku dengan tidak percaya. Dengan sedikit kekesalan, dia memang tidak ingin lagi berkorban untuk keluarga yang mendiskriminasi perempuan itu. Tapi juga tidak pernah berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarga saat ini. Lagi pula meski keluarga Bai jauh tidak sebanding dengan keluarga Gu, keluarga kaya juga memiliki kekayaan kecil, memberinya gelar putri. Jika saat ini memutuskan hubungan dengan keluarga, hanya akan membuat dirinya terjebak dalam posisi pasif. Ada masalah apa? Atau jangan-jangan apa yang baru kamu katakan padaku? Semua bohong. Kamu sebenarnya dari awal mendekatiku dengan tujuan datang mencariku hari ini juga hanya dengan kata-kata menyakitkan. Hanya akan membuatku menolong keluarga Bai. Aku memandangnya dengan penuh arti. Aku tulus. Bai Ningbing. _text. Mungkin teringat tulangnya yang patah ditabrak adik kandungnya. Lalu teringat keluarga Gu. Kekayaan dan statusnya jauh lebih tinggi dari keluarga Bai. Akhirnya tersadar sepenuhnya. Di dalam hatiku, Ayan yang paling penting. Aku tidak bisa memintamu terus berkorban untuk orang tua dan adikku. Jangan lagi memberi uang pada keluarga Gu. Jangan lagi membantu adikku. Dia dengan tulus menggenggam tanganku. Bai Ningbing. Dasar perempuan bajingan. Mendengar teriakan kemarahan histeris dari telepon, dia secara aktif mematikan telepon Ayan. Sekarang kau puas? Dia dengan sedikit sedih. Manis sekali padaku. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan lagi menanamkan uang ke keluargamu. Pulanglah, aku berkata datar, tanpa sedikit pun kegembiraan atau ketidaksenangan. Pulang kemana? Aku sudah berantem dengan keluargaku demi kamu. Kau mau aku pulang kemana? Bai Ningbing sama sekali tidak menyangka aku adalah pria seperti ini. Langsung tidak percaya, lalu panik tidak pulang ke rumahmu. Apakah maksudnya membandel tinggal di rumah kami? Adik perempuanku Gusian sudah lebih dulu berteriak. Pertama, belum ada sertifikat nikah. Kedua, belum menikah. Kau tinggal di sini. Betapa buruknya untuk reputasi Ayan kami. Orang tuaku menambah tekanan. Bai Ningbing benar-benar panik. Ayan, Guyan, dan beberapa orang lainnya serentak berbicara, serentak menatapku. Bai Ningbing bahkan lebih terluka, berkedip dengan mata polos seperti rusa kecil sambil menahan air mata. Apa urusan kita? Aku bertanya pada Bai Ningbing sambil membetulkan diri. Apa kau sengaja menangis di rumahku, mempengaruhi pencitraan keluarganya? Aku bertanya dengan tidak sabar. Tepat setelah kata-kataku selesai, air matanya yang hampir keluar ditahannya dengan susah payah. Ekspresinya bisa dibilang spektakuler. Kalau tidak cepat pulang, tangan adikmu yang punya utang rentenir itu bisa dipotong. Aku duduk dengan santai. _text. Minum teh pagi bersama orang tua. Bai Ningbing membuka mulutnya setengah, dengan takut menundukkan kepala, sepertinya tidak bisa menerima. Perubahan sikapku yang tiba-tiba dan perbedaan psikologis yang besar membuatnya pucat. Kamu terluka harga dirinya, sekaligus gagal, dengan marah ingin meninggalkanku. Tahu bahwa paman dan bibi tidak menyukaiku. Adik Xian juga memandang rendah padaku. Beri aku waktu. Aku akan membuat semua orang mengubah pandangan mereka tentangku. Asalkan Kak Guyan, kamu jangan menyerah. Asalkan ada cintamu, apapun bisa ku tetap bertahan. Dia menurunkan sikapnya, berkata dengan tulus. Kelopak mataku yang dingin bahkan tidak terangkat, baru berbalik. Ayahku tidak tahan lagi dan melompat berdiri. Guyan? Dasar anak kurang ajar, katakan padaku. Apa yang kau katakan ini jujur? Apa? Dengan sikapmu tadi padanya, apa kau benar-benar sudah tidak menyukainya lagi? Ayahku menahan emosi di hatinya, pura-pura tenang. Tentu saja benar, aku duduk dengan tegak, dengan wajah yang manis. Kamu tidak akan menyesalkan. Ibuku juga gugup memegang tanganku. Aku menggeleng dengan tegas. Bagus sekali. Ayahku menepuk paha keras-keras. Ibu mulai menyatukan kedua tangan. Berkata Amitabha dengan gila. Ayan, akhirnya kamu tidak buta dan batinmu tidak tumpul lagi. Banyak putri keluarga terpandang yang punya kelakuan baik, punya rupa dan penampilan. Ibu selalu ingin bertanya, apa sih yang kamu lihat dari dia? Iya. Bisnis tidak bisa. Akademik tidak punya keahlian khusus. Sehari-hari selain cengeng ya cengeng. Bukankah kamu paling tidak suka dengan gerinti kecil seperti ini? Tapi sebelumnya kamu bertemu Bai Ningbing seperti kenagun-nagun. _text. Siapapun yang menasihati tidak didengar sama sekali. Aku dan ibumu sangat ketakutan. Keluarga Gu kita telah menghabiskan waktu dan energi yang tak terhitung untuk membesarkanmu, bukan untuk membuatmu menjadi anjing penjilat bagi orang lain. Direktur Gu dan Nyonya Gu yang sudah setengah bayar, hampir tidak mempedulikan citra dalam sebuah iklan. Hampir saja berpelukan dan menangis. Masih salah membuat Anda repot. Keesokan harinya, pesan ancaman pinjaman lintah darat adik Bai Ningbing dikirim ke ponsel. Ingin menyelamatkanmu. Adik ipar langsung mengambil satu untuk berbicara singkat dan jelas. Berkata dengan tegas kepada sekretaris untuk menunjukkan pesan padaku. Aku sedang mempersiapkan lelang amal terbesar di lingkaran emas. Aku langsung membalas dengan melaporkan penipuan. Memblokir satu jalan. Ke depannya, jangan buang waktuku dengan informasi sampah seperti ini. Mengganggu kecepatanku dalam mencari uang. Sekretaris mengangguk tak henti-hentinya. Seperti meja kecil. Sopirmu mengendarai Maybach baru saja masuk. Mobil masih melambat.
Sosok yang familiar menempel di jendelaku. Kakak Guyan, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Kakiku sudah sakit berdiri. Satu adalah hantu yang tak henti-hentinya menyusup kemana-mana. Bai Ningbing mendahului sopir, langkah besar ke depan untuk menarik pintu mobil. Dengan tangkas aku menahan kunci pintu mobil di dalam. Sebagai tamu paling penting dalam lelang amal hari ini. Wartawan media yang mengelilingi hampir ingin mengikuti seluruhnya melihat ada perempuan menghentikan mobil dengan tajam mengarahkan sorotan lampu ke sana. Wajah Bai Ningbing penuh dengan kegembiraan dan keintiman saat melihatku. Menarik pintu mobil sekali tidak terbuka. Diam-diam menarik lagi dengan lebih kuat. Masih tidak ada gerakan. Wajahnya memerah karena berusaha keras. Melihat aku tidak membuka pintu, agak canggung, lalu mulai mengetuk kaca jendela. Kakak, ini aku. Aku sudah memutuskan hari ini menemanimu sebagai pendamping perempuanmu. Sebelumnya kamu memohon padaku untuk hadir di acara. Aku tidak setuju. Aku akan secara terbuka mengakui kepada semua orang. Kita duduk di dalam mobil menjaga sikap dingin yang menjauhkan orang asing. Seluruh wajahku tertulis. Aku tidak mengenal orang lain. Sama sekali tidak bermaksud turun. Memberi isyarat kepada supir untuk langsung masuk ke jalur VIP. Hanya menyisakan untuk Bai Ningbing. Semburan asap knalpot mobil. Putri keluarga Bai terlalu berani mendekati lingkaran emas malah mendapat muka dingin. Dia ingin mengakui pada publik sebagai putra mahkota. Apakah pendengaranku bermasalah? Konon keluarga Bai sedang mengalami krisis keuangan. Katanya dia datang untuk mencari popularitas dan perhatian. Itu cukup berani. Orang terakhir yang aktif mendekati Tuan Gu masih tidak tahu mati di mana. Memang tidak melihat berapa beratnya keluarga Bai. Media-media berkomentar tajam dengan lampu kilat, menyoroti wajah Bai Ningbing yang hitam, seperti wajahnya berkilat-kilat tanpa henti. Sial, Guyan, kau berani memperlakukanku seperti ini. Bai Ningbing menghentakkan kaki marah, langsung berjalan masuk, dihadang oleh satpam. Maaf, Nona, silakan tunjukkan undangan lelang. Undangannya aku lupa bawa. Ternyata bahkan undangan pun tidak punya. Kucing dan anjing apapun datang mendekati Tuan Gu. Para putri kaya yang masuk sekitar sana menunjuk-nunjuk, mengejek tanpa henti. Media yang suka sensasi masih memotret dengan sikap ingin melihat keributan. Bai Ningbing malu dan marah, wajahnya langsung memerah hingga ke leher. Aku di mobil melihat dari jauh. Lihat apa sih? Jangan-jangan kau masih tidak bisa melupakannya. Adik tidak senang melirikku kesal. Aku hanya sedang melihat lelucon. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Apa yang lebih menyakitkan dan menakutkan daripada mengetahui sesuatu yang menjadi milikmu, tapi tiba-tiba hilang tanpa alasan. Di lelang, para orang terkaya dalam dan luar negeri berkumpul. Bintang film pemenang penghargaan dunia hiburan membantuku berdiri di panggung. Lampu kilat menyilaukan seperti upacara peluncuran. Merek-merek mewah tinggi bersponsor hanya untuk mencantumkan nama. Aku mengenakan setelan jas High Taylor yang pas. Adik Gusian menggandeng lenganku. Di lehernya tergantung batu safir lautan bintang yang tak ternilai harganya. Barang langka satu-satunya di dunia. Dengan ribuan mutiara laut alami dijahit manual membuat gaun ini memancarkan kemewahan. Di bawah pandangan penuh iri semua orang. Kami masuk dengan perlahan, anggun dan tenang. Begitu adik perempuan dan aku muncul, langsung menjadi pusat perhatian. Pantaslah sebagai penerus keluarga bangsawan berabad-abad. Tuan Gu tampan dan kaya. Sungguh pria impianku. Namun putri keluarga Gu tak tertandingi. Karisma dan kecantikan sang putri begitu sempurna menyatu dalam satu diri. Para elit dan orang kaya mengangguk setuju. Banyak yang mendekat hanya untuk memanggil Tuan Gu. Nona Gu, aku dan adik perempuan menanggapi dengan sopan. Sementara para bos ini saling memuji secara bisnis. Aku langsung melihat Bai Ningbing yang menyusup masuk di sudut. Wajahnya nyaris berubah marah. Matanya dipenuhi kecemburuan yang telanjang. Dengki akan perhatian yang kuterima. Juga dengki pada adik perempuan yang berdiri di sampingku. Bagaimanapun di kehidupan sebelumnya yang berdiri di posisi itu adalah dia membawa barang langka satu-satunya di dunia. Memakai gaun haute couture perancang ternama menikmati kehidupan kelas atas. Para bos dengan enggan menyeringai memamerkan hubungan keluarga. Memohonku untuk bermata-mataan dengan kekasih masa kecilnya selama lelang. Memohonku menyerahkan barang lelang untuk kekasihnya. Serangkaian tindakan memalukan membuat keluarga Gu kehilangan muka di depan para elit kelas atas. Di kehidupan ini, bagaimana mungkin aku menuruti keinginannya? Saat Bai Ningbing dan aku saling bertatapan, matanya dipenuhi kejutan, dengan sedikit kelicikan dan kesepian, seolah berkata, katanya tidak peduli padamu, tapi masih diam-diam memperhatikan aku di kerumunan. Tapi sebenarnya aku hanya melambaikan tangan memanggil petugas keamanan untuk memeriksa wanita itu. Yang berpakaian putih seperti berkabung membawa sial itu seharusnya tidak ada undangan masuk. Periksa bagaimana dia menyusup masuk. Aku curiga dia elemen berbahaya. Dengan suara halus kukatakan, petugas keamanan langsung waspada. Khawatir ada masalah dalam lelang. Maka ketika Bai Ningbing baru ingin mendekat, langsung dikepung 4-5 petugas keamanan bersenjata lengkap. Apa yang kalian lakukan? Dia berteriak ketakutan. Nona, saya perlu memeriksa surat undangan masuk Anda. Suara petugas keamanan terdengar tenang. Berusaha tidak menimbulkan kepanikan pada lelang penting ini. Berdasarkan apa Anda mencurigai saya? Bai Ningbing menaikkan suaranya lagi untuk menyembunyikan rasa takutnya. Saya adalah tamu kehormatan acara ini. Dipanggil oleh putra keluarga Gu. Jangan sentuh suamiku dengan tanganmu yang menjijikan. Dia berkata di sini dengan marah. Lalu melambaikan tangannya dengan putus asa ke arah ini. Saya memandang dingin dari jauh tanpa sedikit pun niat untuk mengenali. Ini bukan orang yang menghentikan mobil. Perempuan itu berani memanggil Tuan Gu suami. Dia pasti berhalusinasi karena kebanyakan makan jamur memalukan di hadapan banyak orang penting. Sepertinya putri keluarga Bai yang bangkrut itu. Orang-orang berbisik-bisik. Bai Ningbing seketika merasa marah dan malu. Silakan tunjukkan undangan Anda.
Petugas keamanan tidak ingin berdebat. Dengan wajah dingin, bersiap mengusir Bai Ningbing. Bai Ningbing memang tidak memiliki undangan. Wajahnya memerah. Sangat cemas. Maaf. Dia adalah teman wanita saya. Suara malas terdengar. Bai Ningbing diseret ke sampingnya. Pria itu tinggi besar dan pemberani. Dengan wajah yang menunjukkan kelicinan tanpa tedeng aling-aling. Putra kedua keluarga Lin. Seseorang mengenalinya. Di kehidupan sebelumnya bersekongkol dengan Bai Ningbing. Lin Hao yang menghancurkan keluarga saya akhirnya muncul untuk ditertawakan orang. Nona Bai hadir bersama saya di acara ini? Lin Hao menjelaskan dengan sabar. Petugas keamanan segera meminta maaf berulang kali. Ternyata ini teman Tuan Lin kedua. Sungguh tidak menyangka dia terus mengejar Tuan Gu. Membuat kami salah paham terhadapmu. Wanita ini memang sangat bersemangat. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Melihat penjelasannya sebenarnya hanya sekadar formalitas tanpa banyak penyesalan. Keluarga Lin memang setara dengan keluarga Gu. Tapi sayang, Lin Hao hanya anak haram yang tidak disuka, jadi tempat duduknya hanya sekadar formalitas. Tapi secara diam-diam berbagai ejekan. Lin Hao mendengus dingin, menggenggam erat tangan Bai Ningbing. Tapi dia membiarkan Bai Ningbing mendekatiku, menggodaku. Tapi saat Bai Ningbing kali ini menunjukkan ketulusan dan kegembiraan dari hati, Lin Hao merasakan amarah dan kemarahan yang tak terbendung di hatinya. Apakah penampilan Bai Ningbing terlalu jelas? Kau begitu senang melewati tangannya. Seketika menggenggam dengan keras, tiba-tiba berubah. Wajahnya ketakutan ingin melepaskan diri. Dengan perasaan sedih dan takut, secara refleks menoleh ke arah sebelah. Lin Hao menangkap warna hatinya yang juga saling memandangku. Di matanya penuh kegelapan dan kejahatan. Gerakan mikro orang asli kulihat semuanya. Aku menantang dari jauh ke arah Lin Hao, mengacungkan jari tengah ke arahnya, berkata tanpa suara dengan bentuk mulut. Sampah. Lin Hao mengerti, wajahnya sangat buruk. Sangat buruk. Guyan, bukankah kau suka Bai Ningbing? Sayangnya sekarang dia adalah pacarku. Kau pasti sangat sedih. Lin Hao berjalan mendekat, menarik lengan Bai Ningbing dan mendongakkan dagunya di depanku. Orang-orang sekitar tidak berani bicara, tapi di mata mereka penuh cahaya ingin tahu. Apa pangeran lingkaran emas dan anak haram Liangxi berebut wanita begitu seru? Aku sedih. Aku seperti mendengar lelucon yang lucu. Tertawa sampai membungkuk. Aku sedih melewatkan seorang Voldemort, atau sedih melewatkan seorang bodoh manis yang hanya bisa menangis tanpa henti, atau sedih melewatkan seorang gadis hijau teh yang mengkhianati. Aku tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Wajah Lin Hao semakin muram. Oh ya, justru kau Lin Bai. Kau yang seharusnya sedih. Aku berdiri, menertawakan dengan mengejek. Kau harus mengandalkan teman kecilmu sendiri. _text. Uang yang dicuri dariku baru bisa membuatmu berdiri tegak di keluarga Lin. Memakan nasi empal dengan paksa sungguh menyedih. 800 juta. Wartawan dan media di sekitar mendengar gosip panas ini, mulai memotret dengan gila-gilaan. Adik perempuanku Gusian menghalangiku di depan, berkata dengan marah. Dulu keluarga Bai memohon kepada Lin Bai Ningbing dari keluarganya, meminta 800 juta dari kakakku. Sayangnya keluarga Bai tidak melihat sepeser pun, beralih tangan langsung masuk ke akun Lin Hao. Seiring dengan perkataan Gusian, ekspresi Lin Hao muram hampir meneteskan kegelapan. Bai Ningbing, kau yang memberitahu mereka. Dia menunduk, mengatupkan gigi. Bukan aku, bukan aku. Pergelangan tangan Bai Ningbing yang dicengkeram Lin Hao hampir remuk. Tidak tahan lagi dan menangis. Dialog bawah sadar mereka berdua. Tidak diragukan lagi membuktikan fakta mereka bekerja sama menipu 800 juta dariku. Dalam pandangan semua orang, cemoohan tidak lagi disembunyikan. Lin Hao yang sejak awal sudah rendah diri karena statusnya sebagai anak haram, ini ditambah cap hidup mengandalkan wanita. Tentunya merupakan penghinaan terbesar baginya. Apalagi di hadapan begitu banyak orang penting. Bagaimana mungkin dia mau mengalah? Hanya 800 juta. Aku anggap saja memberi anjing. Di lelang hari ini aku akan menekannya mati-matian sampai dia mati. Guyan, jangan terlalu senang. Kita lihat nanti. Pandangan marah Lin Hao hampir ingin membunuhku. Dia marah tidak karuan. Aku dengar sebuah gelang giok di lelang ini kualitasnya langka di dalam negeri. Ada juga lukisan kaligrafi dari dinasti Ming yang nilainya tak ternilai. Tidak tahu hari ini harta karun ini akan jatuh ke tangan siapa. Bisakah dapat barang murah? Itu sudah pasti. Tentu saja keluarga Gu lagi yang akan memenangkannya. Lelang dimulai, orang-orang ramai berdiskusi. Aku dan Gusian duduk memegang papan nomor. Di kursi VIP sangat tenang. Barang pertama gelang giok harga bukaan 5 juta. Tambahkan langsung 1.601.000. Gusian mencoba mengangkat papan tawaran. 7 juta. Lin Hao marah dan menurunkan tawaran. Gelang ini paling bernilai sekitar 6.701.000. Setelah Gusian mengangkat papan lagi, berapapun yang Lin Hao tawarkan, kita akan tambah 1.000 lebih banyak darinya. Lin Hao sangat marah, terus menaikkan harga hingga 10 juta. Dia bukan orang yang impulsif, tapi bertemu dengan dendam lama dan baru, membuatnya tidak bisa mempertahankan kesopanan palsunya. 80 juta. Saya mengangkat papan. Seluruh ruangan hening. Jauh melebihi harga awal, lebih dari 10 kali lipat, juga jauh melebihi nilai koleksi gelang ini. Ceka 800 juta. Bagaimana kalau kamu di rumah Lin Hao? Wajahnya hitam dan diam. Ini tidak bisa. Kukira kamu punya nyali. Saya mengejek dan mengambil gelang giok, langsung memakainya di tangan Gusian. Adik, airnya ini, warna oranye ini sangat cocok denganmu. Kataku lembut. Sudah kukatakan, kakak paling menyayangiku. Gusian masih memegang gelangku, menciumnya dengan keras. Di seberang, Lin Hao dan Bai Ningbing dia membisu. Keluarga Bai meminta 80 juta untuk adik Bai Ningbing.
Buy in. Aku tidak peduli. Langsung membelikan adikku gelang 80 juta. Bodoh, gelang ini jelas tidak seharga itu. Lin Hao mendecakkan dingin. Aku punya uang. Aku senang. Aku ada di sini. Hari ini kamu tidak akan dapat satupun barang lelang. Juga jangan harap bisa mengambil. Aku mengancam. Melihat Lin Hao menggertam geraham diam-diam. Barang antik dan lukisan di belakangnya harga mulainya hampir 1 miliar. Beberapa taipan yang paham barang berharga mulai ikut lelang. Lin Hao tidak terkecuali. Dari beberapa puluh juta harga naik menjadi 5 miliar setelahnya. Tidak ada orang kaya yang menaikkan harga. Lin Hao menawar 500 juta. Aku hanya menambah 10.000 lebih darinya. Itu jelas provokasi sengaja. Sudah kukatakan, aku akan membuatmu tidak mendapatkan satupun lelang dengan tawa jahatku. Adik perempuanku di samping sambil pamer gelang. Sambil membantuku mengangkat tanda nomor. Lin Hao langsung marah tak terkendali. Langsung menawar 600 juta. Di luar perkiraannya, aku tidak menawar lagi. 600 juta deal. Juru lelang mengakhiri dengan palu. Transaksi mahal sekali pukulan. Lin Hao puas seperti orang yang akhirnya melampiaskan dendam. Bai Ningbing di samping tak berani bersuara. Beberapa kali lelang berikutnya juga seperti ini. Lin Hao mengeluarkan dana besar mengalahkan semua pesaing. Membuat semua orang melihat dengan penuh kekaguman. Dan kami yang dijuluki pangeran dan putri lingkaran emas. Bukan kakak beradik. Justru secara berturut-turut mengalah. Seiring dengan sorotan media lelang dan tepuk tangan yang sering jatuh pada Lin Hao. Dia menjadi pusat perhatian semua orang. Untuk sementara waktu mendapat iri dan hormat dari seluruh kalangan orang kaya dan ternama. Tuan Lin benar-benar hebat ya. Tampan lagi banyak uang. Para selebritas besar yang diundang untuk berdiri di panggung, seolah melihat penyandang dana kapital. Baik laki-laki maupun perempuan sering menunjukkan sikap baik pada Lin Hao. Banyak bintang mengelilingi bulan. Perasaan dipuji hingga melambung sangat menyenangkan. Punggung Lin Hao semakin tegak. Bai Ningbing duduk di samping. Hanya merasa beberapa hal sepertinya tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya aku yang memenangkan semua koleksi dan memberikannya padanya. Membuatnya bersinar tak terbatas di depan orang. Tapi di kehidupan ini orang yang menjadi sorotan adalah Lin Hao. Ekspresi wajahnya tampak bingung. Bai Ningbing memang sejak awal menyukai Lin Hao. Hanya ingatan disiksa sampai mati di kehidupan sebelumnya. Membuat hatinya berdebar-debar. Dia sepertinya mulai meragukan ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Meragukan apakah kali ini salah memilih Lin Hao. Apakah dia memang orang takdirnya. Melihatku menatapnya, dia merasa bersalah tapi masih berharap. Setelah lama ragu-ragu, akhirnya menggenggam tangan Lin Hao. Ingin mencoba-coba. Mungkin di kehidupan ini berbeda. Mungkin Lin Hao benar-benar muncul dan tulus baik padanya. Lin Hao tidak melepaskan tangannya. Hanya menaruh lukisan kaligrafi senilai 600 juta itu ke Bai Ningbing. Hadiah kecil untukmu Bai Ningbing. Seketika wajahnya berseri-seri. Lin Hao lalu memandangku dengan penuh arti. Sepertinya ingin melihat reaksiku. Beberapa jam lalu kau masih mengejarku di depan orang banyak. Memanggilku suami. Aku berdiri di depan Bai Ningbing. Dengan kebingungan dan kekesalan. Katanya menyukaiku bahkan menemui rumahku. Memintaku jangan menyerahkan pasar Amerika Utara kepada Lin Hao. Membuatku mengira kau benar-benar menyukaiku. Nadaku penuh dengan kekecewaan dan amarah. Lin Hao melihatku cemburu. Pertama-tama lega dengan tak kasat mata, lalu langsung mengerutkan kening. Pandangannya ke Bai Ningbing juga penuh kewaspadaan. Sangat sederhana. Selama aku masih memperlihatkan perhatian pada Bai Ningbing, dia masih memiliki nilai gunanya. Tapi perkataan Bai Ningbing padaku menanamkan benih kecurigaan pada Lin Hao yang penuh curiga. Dengan sekali pandang Bai Ningbing langsung merasa ada yang tidak beres. Perkataanku dan gusian selanjutnya membuat Lin Hao semakin menjadi-jadi. Oh iya, terima kasih Tuan Lin telah membeli lukisan antik ini dengan harga selangit. Beberapa benda berharga tapi tidak berguna ini sudah lama ingin kujual. Terima kasih Tuan Lin memberikan harga yang bagus. Aku terus berbicara dengan nada datar, tapi Lin Hao seperti disambar petir berdiri di tempat. Lama tidak bereaksi. Apa katamu? Dia memaksakan keluar. Kata-kata ini seperti darahnya terkuras habis. Sasadaranya tidak memeriksa. Pemilik barang lelang ini semua adalah Gu Mingxiu, juga penyelamat ayah kami, keluarga Gu kami. Hari ini tamu adalah penyelenggara. Sebenarnya hanya beberapa rekan bisnis membantu kami menaikkan harga sedikit. Siapa tahu Tuan Lin begitu tergila-gila? Adik tidak sungkan menggandeng lenganku. Translate_text tersenyum cerah. Hanya 10 miliar. Aku mengambil kembali uang keluarga Gu. Dia menerima sedikit bunga. Dia menyembunyikan tulisanmu yang tak ternilai harganya. Putra Hualin tidak rugi. Memang pantas disebut marah sampai bulu tegak demi kecantikan. Aku berdiri tegak dan memandangi mereka dengan sikap atasan. Kalimat terakhir bagaikan pisau yang menancap di hati Lin Hao. Kamu dan mereka bergerombol. Pandangan marah Lin Hao yang memutih, membawa niat membunuh yang penuh kebencian tanpa tedeng aling-aling. Sebagai anak haram keluarga Lin yang tidak disayang, dia tidak punya banyak hak mengatur harta. Aku ingin meminjam 8 miliar yang dicuri Bai Ningbing dariku sebagai modal pada pembukaan yang diawasi semua keluarga kaya. Sekali langkah membalikan keadaan. Sejak itu bisa angkat kepala di keluarga Lin. Tidak menyangka dipermainkan habis-habisan olehku dan adik. Tidak hanya kehilangan segalanya. Dirinya sendiri malah jadi bahan tertawaan. Tangannya gemetar. Menahan kuat dorongan untuk mencekik leher Bai Ningbing. Bai Ningbing, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Bai Ningbing juga kaget. Pikirannya sama sekali tidak bereaksi. Tangannya masih memeluk lukisan tulisan seharga 6 miliar yang dibeli Lin Hao. Bibirnya gemetar. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. PAP yang membalasnya adalah tamukan keras Lin Hao. Satu tamukan menjatuhkan Bai Ningbing ke lantai, menghancurkan ilusi terakhirnya terhadap Lin Hao. Juga benar-benar menghancurkan kemunafikan Lin Hao di depan publik. Hao,
Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bai Ningbing di lantai berdarah hidung dan dalam keadaan compang-camping. Lin Hao meraih rambutnya. Di lantai menyeretnya, rambutnya. Apakah kau yang memberitahu rahasia kita? Apakah kau yang memberiku situasi? Kau dan si Gu yang brengsek. Tapi kau bilang padaku. Kau tidak tahu. Dasar kau mempermainkanku seperti idiot. Apakah kau jalang sialan ini? Lin Hao dengan wajah mengerikan menarik Bai Ningbing. Rambut Bai Ningbing kaget, sakit, dan lama. Guyan tolong aku. Kakak Guyan tolong aku suamiku. Seiring teriakannya, seluruh tubuhnya hampir tak terkendali. Para putri bangsawan dan sosialita di sekitarnya yang belum pernah melihat pemandangan seperti ini, langsung ikut berteriak ketakutan. Keamanan dengan cepat mengendalikan Lin Hao. Selebriti dan media di sekitar memanfaatkan kekacauan untuk mencari popularitas. Semuanya ingin membuat berita besar tentang perpecahan di dalam keluarga kaya. Separuh baju Bai Ningbing terbuka, bahunya terbuka, rambutnya berantakan. Lampu kilat media hampir menyorot wajahnya. Adik perempuanku merasa tidak tega melihatnya. Meskipun Bai Ningbing tidak masuk ke keluarga Gu, dan sebelumnya selalu berbuat onar. Dia sangat membenci Green Tea ini yang mempermainkan kakaknya. Tapi pada akhirnya empati sebagai perempuan dan budi pekertinya membuatnya tidak bisa berdiam diri melihat Anyu dalam kesulitan. Menasihatimu untuk tidak terlibat. Abaikan dia yang tidak layak dapat perhatianku. Gu Xian tidak mengerti. Tidak bisa memahami mengapa tiba-tiba aku sangat membenci Bai Ningbing sampai seperti ini. Ingin berkata sesuatu, akhirnya tidak membuka mulut. Gu Xian tidak tahu di kehidupan sebelumnya bagaimana dia mati tragis karena Bai Ningbing yang menipuku untuk menikah dari awal sampai akhir. Malam itu adik perempuanku yang selalu menentang pernikahan kami. Dicungkil matanya, diputuskan urat nadinya, dan mayatnya dibuang di bawah jembatan saat ditemukan. Ibuku langsung tidak kuat mendengarnya. Ayahku mengalami pukulan besar, stroke dan terbaring sakit. Kehilangan istri tercinta dan anak dalam semalam. Ayah yang bangga seumur hidupnya. Direktur Gu lumpuh di tempat tidur, mulutnya mencong. Hidup lebih susah daripada mati. Pernikahanku menjadi pemakaman adik dan ibuku. Tidak sempat mencerna perubahan dan kesedihan karena kepergian Si King. Istri yang paling kucintai dan percayai ternyata mengkhianatiku. Dan tidur dengan Lin Hao. Saat aku menahan kesedihan mencari pembunuh. Saat aku mengurus pemakaman ibu dan adik. Bai Ningbing dan Lin Hao justru melakukan hal mesum di kamar pengantinku. Bahkan tidak sempat melepas pakaian berkabung. Saat aku kelelahan mengurus keluarga Gu, dia berselingkuh dengan Lin Hao, memberikan pukulan paling mematikan, memindahkan aset keluarga, dan menjebakku hingga masuk penjara. Translate_tag. Aku dikurung di dalam. Tidak lama kemudian, ayah yang lumpuh di tempat tidur juga disiksa sampai mati. Belakangan aku baru tahu yang membunuh adikku adalah Lin Hao. Sedangkan Bai Ningbing, dari awal sampai akhir adalah orang yang tahu. Mereka sudah lama berselingkuh. Hahaha, lihatlah. Satu-satunya kali dalam hidupku menyerahkan. Hati tulus ditukar dengan kehancuran total. Baru setelah aku kehilangan orang, Bai Ningbing sendiri salah beruntung. Pria brengsek tidak akan mati baik-baik. Hidup sekali mencarinya, bilang diri menyesal. Bilang ingin menebus, ingin berbaikan denganku. Tapi atas dasar apa air matanya yang ringan bisa menukar kematian tragis adikku? Atas dasar apa beberapa rayuan tak berarti bisa menukar dendam keluargaku? Atas dasar apa beberapa kalimat tak jelas kebenarannya? Persetujuan bisa menukar pengampunan untuk orang yang kucintai? Bermimpi? Hanya menerima beberapa tamparan. Kehilangan sedikit muka. Apa artinya? Mimpi buruk yang kukirim untuknya dan Lin Hao baru saja dimulai. Video dan foto Lin Hao memukul orang di acara lelang tersebar ke seluruh kota. Terutama memukul wanita, anak haram, pria pelaku KDRT, hidup mengandalkan wanita. Berbagai berita hiburan headline membuatnya cukup terkenal. Karena berita negatif Lin Hao yang membanjir, citra publik keluarga Lin hancur total. Kehilangan muka, saham merosot tajam. Awalnya hanya sebuah drama yang bisa besar bisa kecil. Di bawah kendaliku, opini publik semakin menjadi-jadi. Terkait investigasi dia terlibat rentenir gelap. Tidak bisa dikendalikan lagi. Nilai pasar grup Lin menyusut drastis dalam waktu singkat 2 minggu. Sebuah drama membuat Lin yang awalnya seimbang dengan keluarga Gu kami kalah. Kakak dengar belum? Lin Hao dibuat cacat oleh keluarga Lin. Aku membawa kabar buruk, keluarga kaya terbaru pulang. Ahli warisah keluarga Lin memanggil lebih dari 10 preman. Mengurung Lin Hao dalam kandang. Memukulinya selama 3 hari hanya menyisakan 1 nyawa. Hanya mematahkan beberapa tulang. Mematahkan 1 kaki adik. Kehilangan kesabaran. Untuk apa jadi wanita sopan? Aku dengan santai melihat laporan keuangan. Selama lebih dari 10 hari ini, nilai keluarga Gu terus naik. Lau Gu setiap hari tertawa terbahak-bahak. Langsung menyerahkan grup untuk ku kelola. Lin Hao itu meski bukan orang baik. Translate_text dengan caramu sekarang. Sangat kejam sampai aku hampir tidak mengenalimu lagi. Gu Xian tanpa pandangan Tuhan membawa keluguan dan kebaikan murni yang dibesarkan. Aku melihat jam dan mengelus kepala adikku. Adikku, jangan pernah mengasihani pria, akan sial besar. Gu Xian mendengus, mengusap matanya, masuk ke kamar. Tidak sampai beberapa menit, Gu Xian sudah marah-marah, berlari keluar, berteriak dengan marah. Gu Xian, dasar bajingan. Kau membuat Bai Ningbing hamil. Mungkin Bai Ningbing tidak bisa menghubungiku. Keluarga Gu sudah dihubungi. Gu Xian tidak tahu apa yang dia katakan dengan berantakan. Adikku langsung meledak padaku. Aku tidak pernah menyentuhnya, bukan milikku. Aku langsung menyadarinya. Membela diri dengan keras, bukan anakmu. Dia menangis datang mencarimu. Mungkin
Kaulah si brengsek itu. Adikku menjerit dengan wajah hancur. Soalnya sebelumnya aku selalu merendahkan diri pada Bai Ningbing, mengejar dan memujanya dari sudut pandangnya. Benar-benar mungkin anakku orang tua cepat datang. Kalian akan menjadi kakek nenek pengganti. Kedua orang tua baru saja tenang beberapa hari. Ketakutan beberapa hari, diteriaki adikku. Hampir kena serangan jantung. Dengan susah payah meyakinkan keluarga. Akhirnya percaya kalau aku bersih. Tapi di luar rumah mewah keluarga Bai sudah memanggil media dan membuat keributan. Suasana heboh, cepat beri kami keadilan. Jin telah memperlakukan Bai dengan buruk beberapa hari, membuatnya hamil, tidak mau mengakui dia seorang pemerkosa. Kami minta dia bertanggung jawab sampai tuntas. Bai Yu, adik laki-laki Bai Ningbing, membawa pengeras suara dan berteriak. Tangannya dibalut perban tebal yang masih terus mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya dalam kondisi gila. Kebencian di matanya hampir berubah menjadi cakar. Keluarga Bai kami memang bukan keluarga kaya raya, tapi kami juga manusia. Anaknya yang suka menindas yang lemah, menghina putri saya. Kami menuntut dia mengganti semua kerugian kami. Kalau tidak, kami akan mengirimnya ke penjara. Orang tua Bai Ningbing juga berguling-guling di tanah sambil berteriak histeris. Bai Ningbing dengan takut-takut mengikuti orang tuanya sambil memegangi perutnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dengan luka-luka tampak seperti korban. Kekacauan di depan mata ini. Dengan wajah tanpa ekspresi aku bertanya pada Bai Ningbing. Aku hanya ingin kau katakan, apakah anak yang kau kandung adalah milikku? Aku melihat Bai Ningbing menghindari pandanganku. Ragu beberapa detik. Akhirnya mengangguk. Mengatakan bahwa keluarga Bai berteriak-teriak histeris. Bai Yu langsung menerjang ingin memukulku. Dia tertawa terbahak-bahak. Mengayunkan pipa besi di tangannya yang lain. Pelacur 80 juta tidak mau memberi. Harus berkeras sampai sama-sama hancur. Ini semua kau yang cari sendiri. Aku tidak baik-baik saja maka temani aku. Rentenir memotong jariku. Aku akan memotong satu lenganmu. Adil dan fair. Tapi tak lama kemudian dia tidak bisa tertawa lagi. Bukan hanya dia. Keluarga Bai dan Bai Ningbing juga tidak bisa tertawa lagi. Para bodyguard terlatih langsung menekan dengan kasar yang berteriak histeris ke tanah. Kemudian di layar besar proyeksi tak terbatas diputar rekaman mesum Bai Ningbing dan Lin Hao diranjang. Bahkan kata-kata yang mereka ucapkan juga terdengar jelas. Ayuan aku hamil anakmu. Maukah kau menikahiku? Aku ingin kau menikahi Guyan. Biarkan putraku mewarisi kekayaan keluargaku. Aku ingin segalanya dari keluargaku. Tapi putraku memanggil pria lain ayah. Kalau Guyan berani menyentuhmu, aku akan membunuhnya. Tenang, aku never melakukan dengan dia. Aku hanya punya kamu. Rekaman berkualitas tinggi membuat Bai Ningbing terpana, juga membuat keluarga Bai tercengang. Translate_text Bai Ningbing bilang, anak itu adalah aku. Baru mereka berani berbuat semena-mena. Tapi ternyata mereka dipermainkan. Selanjutnya adalah rekaman Bai Yu memukuli Bai Ningbing dengan orang tua Bai menyokong di samping. Dasar pelacur, menyuruhmu meminta pada Guyan 80 juta untuk adik. Bayar utang saja tidak diberi. Sekarang adikmu tangannya dipotong jadi cacat. Keluarga Bai hanya punya satu anak laki-laki ini. Semua gara-gara kamu si pembawa sial. Bai Yu marah besar menampar Bai Ningbing sambil memaki. Kamu ternyata menipu 800 juta dari Guyan. 800 juta untuk adik perempuan tak berarti dari Bai Lingha. Sialan. 80 juta saja bisa menyelamatkanku. Kamu hanya melihat tanganku dipotong. Masihkah kamu kakakku sambil berteriak dan memukuli keluarga Bai. Orang tua tidak hanya tidak mencegah, bahkan bersorak. Pukul yang keras, pukul sampai mati. Si bajingan Bai Bing ini dipukuli sampai minta ampun. Bai Yu sama sekali tidak berniat berhenti. Akhirnya dia berteriak keras. Jangan pukul lagi, aku hamil, anak keluargaku. Keluarga Bai melihat tanganku dipotong bagus, punya anak bagus. Ini jadi senjata untuk memeras. Sekarang berapapun uang yang diminta. Keluarga gue pasti beri, tidak perlu khawatir tidak bisa bayar. Dengan congkak mereka menyeret Bai Ningbing membuat keributan, sudah menyiapkan media, bahkan memanggil polisi. Tidak menyangka mengangkat batu, justru menginjak kaki sendiri, sampai ditangkap dengan tuduhan pemerasan kekerasan. Masuk paksa. Penyerangan dan banyak dakwaan lainnya masih seperti terbangun dari mimpi. Jangan tangkap anakku, jangan tangkap anakku. Keluarga Bai hanya punya satu permata ini, tidak hanya menangkapnya. Kalian semua tidak bisa lolos. Aku tersenyum. Keluarga Bai langsung hancur, memukuli dan memaki Bai Ningbing. Semua gara-gara kamu si pembawa sial. Merusak? Semua kamu yang merusak. Translate_text Bagaimana kau bisa punya rekaman ini? Kapan kau mengetahuinya? Masalahku dengan Lin Hao? Bai Ningbing bertanya padaku dengan putus asa. Cukup kaya. Apa yang tidak bisa dilakukan? Apakah kau masih mencintaiku? Bisakah kau menyelamatkanku? Bai Ningbing duduk lunglai di lantai. Aku benar-benar ingin menjalani hidup yang baik denganmu. Tapi ketika aku sadar aku sudah hamil. Aku tidak bisa bersama Lin Hao. Dia sakit jiwa. Aku akan mati di tangannya. Bisakah kau pura-pura tidak tahu apa-apa? Aku mencintaimu sepenuh hati. Kau maafkan masa laluku. Bukankah kau mencintaiku? Kau harus mengizinkanku berbuat salah. Bai Ningbing ingin menangis mengalirkan air mata. Masih terus berbicara. Seluruh tubuhnya kurus dan kecil. Terlihat sangat menyedihkan. Tapi aku hanya merasa jijik. Kedua adalah dia masih ingin menjemputku. Dia masih Bai Lin Hao. Aku lari di antara. Siapa yang bisa menjaganya? Siapa aku? Aku? Menyakitiku? Semua adalah lelucon. Aku berdiri. Aku akan satu persatu mengantarnya. Itulah mobil yang dikirim Lin untuk menjemputnya. Aku tidak menerimamu, tapi mendoakanmu. Aku tersenyum mengantarnya naik mobil.
Dia mungkin teringat kehidupan sebelumnya ketika pita suaranya diracun dan kaki berteriak, berjuang mati-matian, memegang erat pintu mobil, kukunya sampai patah. Orang-orang Lin Hao langsung mematahkan jarinya, mendorongnya masuk, lalu pergi. Membantu anak orang menemukan ayahnya, lalu mengantarnya pulang ke keluarganya. Kau memang orang yang baik. Menyaksikan drama besar ini, anak itu juga bukan Lin Hao. Aku berkata pelan, ibuku tersedak, terbatuk-batuk kaget. Lin Hao mandul, aku pernah menyelidiki. Ekspresiku tak berubah, sialan, membunuh dan menghancurkan hati. Adik perempuanku Gusian membelalakan mata. Aku mengangkat bahu, membuat gerakan menjijikan. Bai Ningbing dikirim ke keluarga Lin yang rumit. Beberapa selir saling bersaing sampai mati. Persaingan antar putra bahkan lebih licik. Menderita seperti anjing. Aku menyuap pelayan keluarga Lin untuk melaporkan situasi padaku. Lin Hao sejak awal tidak disayang. Ini sendiri sulit bertahan, apalagi melindungi Bai Ningbing. Bai Ningbing awalnya kira bisa menjadi nyonya kaya dan tenang mengandung. Tak disangka langsung dibuang ke kamar pembantu oleh istri utama. Setiap hari mencuci baju dan memasak. Mengepel lantai mengerjakan pekerjaan paling berat. Bahkan tidak diberi makan sampai kenyang. Sisa makanan dilemparkan padanya seperti anjing. Sedikit saja Bai Ningbing melawan, langsung dipukuli para pelayan. Entah lantai tidak bersih, toilet minyak, noda air semua jadi alasan dipukulinya. Baru beberapa hari sudah tidak tahan tapi tidak bisa kabur. Keluarga Bai sudah masuk penjara. Tak ada dukungan keluarga. Bai Ningbing hanya bisa menahan diri, melihat perutnya semakin membesar. Tapi badannya tinggal kulit pembalut tulang. Dia menangis siang dan malam, memohon Lin Hao menyelamatkannya. Tapi Lin Hao hanya anak haram. Jauh kalah dibanding penerus sah keluarga Lin. Bisa tidaknya anak ini lahir dengan selamat masih belum pasti. Di kehidupan sebelumnya, Lin Hao berkembang diam-diam, menggunakan Bai Ningbing menipu keluarga Gu, lalu memanfaatkan kekayaan keluarga Gu mengambil alih keluarga Lin, menjadi orang terkait di lingkaran emas. Seorang yang menjadi sasaran seluruh keluarga Lin. Meskipun caranya bagus, tidak bisa diterapkan, dan suaranya yang diracuni saudara tirinya hanya bisa mengeluarkan suara hantu. Kepala keluarga Lin berpegang pada prinsip yang kuat memangsa yang lemah. Sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Satu yang setiap hari melakukan berbagai pekerjaan kotor dan berat. Satu yang diracuni dan dipermalukan oleh saudaranya sendiri. Berjuang dengan susah payah dalam keluarga Lin. Pasangan suami istri itu setiap malam berpelukan dan menderita. Sangat menyedihkan. Selama periode ini, selain membangun karir, saya juga tanpa henti menekan keluarga Lin. Tidak segan menggunakan semua sumber daya dan kekuatan. Selalu berselisih dengan keluarga Lin. Anggota keluarga Lin telah memohon kepada saya berkali-kali. Saya selalu menolak bertemu. Tidak sampai setahun, keluarga Lin sudah goyah. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Diambang kebangkrutan. Satu-satunya orang yang pernah berselisih dengan saya adalah Lin Hao. Jadi mereka melampiaskan semua kebencian pada Lin Hao dan Bai Ningbing. Setiap hari dipukuli atau dimaki. Bai Ningbing benar-benar tidak tahan. Meracuni dan membunuh lebih dari 20 anggota keluarga Lin. Demi anaknya, Lin Hao mengaku kejahatan masuk penjara dan dihukum mati. Anaknya belum lahir, sudah penuh noda. Keluarga Lin sudah lama saya hancurkan, tidak meninggalkan apapun untuknya. Bahkan uang susu tidak cukup dan menanggung utang besar. Lin Hao dieksekusi tembak. Saya mengunjunginya, sekalian memberitahunya bahwa anak ini bukan miliknya. Seketika matanya berapi-api tidak percaya dan berdiri dengan kasar. Dia melolong seperti orang gila dan membenturkan kepalanya ke dinding, seolah ingin menyobek saya atau menyobek Bai Ningbing. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menunggu mati. Sedangkan Bai Ningbing tidak punya uang, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Di kehidupan sebelumnya diangkat di telapak tangan saya. Selain makan, minum, dan bersenang-senang tidak peduli apapun. Di kehidupan ini bahkan lebih fokus pada pria. Terpaksa menjadi pengasuh orang lain, mengasuh anak orang. Anak tidak bisa makan kenyang, tidak berpakaian hangat. Anak menangis, bekerja keras siang malam diancam debt collector. Tidak lama kemudian, dia mengalami depresi parah. Saat itulah aku mencarinya. Aku dan adik perempuan mewarisi kekayaan miliaran keluarga Gu. Lalu bersama-sama menjadikan grup cerita sebagai orang terkaya di lingkaran emas. Nama dan foto kami sering muncul di majalah finansial. Kalangan atas para sosialita dan pangeran tampan berlomba berteman dengan kami. Taipan Zheng terhubung erat dengan kami seperti benang kusut. Pada usia 28 tahun, aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan putri kesayangan perusahaan mitra lainnya. Kami cocok dalam nilai-nilai, sepaham dalam minat, melangkah ke pelaminan. Aku mengadakan pernikahan abad yang mewah, bahkan disiarkan langsung lintas negara. Aku mengundang Bai Ningbing ke pernikahanku, agar dia melihat betapa baiknya hidupku setelah tidak berputar di sekitarnya. Setelah pernikahan itu Bai Ningbing menjadi gila. Dia berteriak setiap hari, dialah Nyonya Gu, dialah istriku. Tapi siapa yang mau mendengarkan orang gila kotor berbicara? Kami sudah tidak berada di dunia yang sama. Aku adalah putra mahkota Jin Xuan, juga pria penyayang yang secara paksa diturunkan dalam buku. Setelah sang tokoh pria tersadar, aku tidak memaafkan untuk diriku dan keluarga, baik di kehidupan ini maupun selanjutnya. Aku hidup untuk diriku sendiri.